Alasan Chat nekat laporkan Hasyim Asyari usai dipaksa berhubungan intim. Wanita berinisial Chat, yang merupakan anggota Panitia Pemilihan Luar Negeri, PPLN, di Den Haag, Belanda, buka suara soal laporannya terhadap ex-ketua KPU RI, Hasyim Asyari. Diketahui, Chat melaporkan Hasyim Asyari atas tuduhan tindakan asusila sampai akhirnya Hasyim Asyari resmi dipecat DKPP dalam sidang etik yang dilakukan pada Rabu, tanggal 3 Juli tahun 2024. Chat mengungkapkan alasan dirinya nekat melaporkan Hasyim Asyari terkait kasus tersebut. Menurutnya, laporan ini diperlukan, apalagi untuk menegakkan keadilan. Selain itu, Chat juga ingin bisa menginspirasi para korban kekerasan seksual lainnya untuk berani bersuara atau speak up. Saya ingin memberikan inspirasi kepada semua korban, mau kasus apapun itu untuk dapat berani melapor. Terutamanya, kaum perempuan untuk mengajukan atau memperjuangkan keadilan, ujar Chat usai mengikuti sidang putusan pelanggaran kode etik Hasyim Asyari, Rabu, tanggal 3 Juli tahun 2024, kemarin. Kendati demikian, Chat menjelaskan butuh keberanian yang besar untuk dapat melaporkan hal ini ke pihak berwajib. Apalagi, dirinya adalah seorang penyintas kasus kekerasan seksual. Chat juga mengaku memberanikan diri datang langsung ke persidangan demi bisa mendengarkan putusan sanksi terhadap pelaku. Chat mengakui tidak mudah untuk mengumpulkan keberanian melapor dan mengikuti seluruh rangkaian proses hukum. Ia bersyukur bisa mengumpulkan keberaniannya hingga akhirnya mendapatkan putusan, yang menurutnya, adil sebagai korban tindak asusila. Saya sendiri ingin mengikuti, melihat bagaimana keadilan di Indonesia ditegakkan dan sekarang adalah buktinya di mana semua keadilan itu ditegakkan oleh DKPP, jelas Chat. Diketahui, Hasyim Asyari dilaporkan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, DKPP, atas perkara asusila. Terkait hal itu, kini Hasyim Asyari telah dipecat dari Ketua Komisi Pemilihan Umum, KPU. Menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap kepada terpadu Hasyim Asyari selaku ketua merangkap anggota Komisi Pemilihan Umum terhitung sejak putusan ini dibacakan, kata Ketua DKPP, Hedi Lugito, dalam sidang putusan di kantor DKPP RI, Jakarta, Rabu. Dalam pokok-pokok pernyataan sidang yang dibacakan, Hasyim disebut sejak awal sudah memiliki intensi terhadap Chat. Hasyim disebut juga menunjukkan upaya untuk memberikan perlakuan khususnya melalui pesan singkat. Bahwa teradu sejak awal pertemuan dengan pengadu memiliki intensi untuk memberikan perlakuan khusus pada pengadu melalui percakapan, pandangan pertama turun ke hati, emoji, peluk, kata anggota DKPP, Muhammad Tio Aliansyah di ruang sidang DKPP, Jakarta, Rabu. Selain itu, Hasyim juga diduga telah menggunakan relasi kuasa untuk mendekati dan menjalin hubungan dengan korban yang saat ini statusnya sebagai pengadu. Hasyim juga dilaporkan atas penyalahgunaan jabatan dan fasilitas Ketua KPU RI. Pada sidang perdana yang berlangsung pada tanggal 22 Mei lalu, DKPP menghadirkan pihak dari Komnas Perempuan dan Komnas HAM sebagai ahli. Sementara pada sidang kedua, komisioner, sekretaris jenderal, dan staf KPU RI hadir untuk dimintai keterangan berkaitan dengan dalil pengadu soal penyalahgunaan jabatan dan fasilitas. Hingga pada akhirnya Hasyim Asyari dijatuhi hukuman pemecatan oleh DKPP. Ia terbukti melanggar kode etik penyelenggara pemilu yakni perbuatan asusila dan penyalahgunaan jabatan relasi kuasa. Korban diminta teruskan laporan ke polisi. Direktur Demokrasi and Electoral Empowerment Partnership, DIP, Indonesia, Neni Nurhayati, mendorong korban untuk meneruskan kasus ini ke pihak kepolisian. Tujuannya, agar kasus asusila tersebut bisa diusut sampai tuntas dan Hasyim Asyari mendapat sanksi pidana. Saya tentu mendorong pelapor juga bisa melaporkan ke pihak kepolisian agar bisa mendapatkan sanksi maksimal dan bisa diusut permasalahan ini sampai akarnya secara pidana, kata Neni, Kamis, tanggal 4 Juli tahun 2024. Menurutnya, kasus asusila yang dilakukan Hasyim telah merugikan korban selaku perempuan. Tak hanya itu, tindakan Hasyim Asyari juga mencederai institusi penyelenggara pemilu. Apalagi ini berkaitan dengan tindakan asusila yang sangat merugikan bagi korban dan mencederai institusi penyelenggara pemilu. Harapan masyarakat sipil dengan melakukan advokasi yang berkelanjutan tidak lain karena memang kita memiliki kepedulian terhadap citra dan reputasi penyelenggara pemilu juga keberpihakan kepada korban, ungkap Neni. Isi chat terbongkar di persidangan. Terbongkar isi chat mesra ex-ketua Komisi Pemilihan Umum, KPU, RI, Hasyim Asyari dengan korban berinisial
chat dalam persidangan. Diketahui, Hashim Asyari resmi dipecat dari jabatan Ketua Komisi Pemilihan Umum, KPU RI, oleh Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu, DKPP, pada Rabu, tanggal 3 Juli tahun 2024. Pemecatan ini buntut dari aduan perempuan berinisial Chat yang merupakan anggota Panitia Pemilihan Luar Negeri, PPLN, Den Haag, Belanda. Hashim Asyari dilaporkan atas kasus dugaan asusila. Dalam sidang, DKPP RI mengungkapkan fakta persidangan ihwal isi chat antara Hashim Asyari dengan Chat. Terjadi juga komunikasi intens antara teradu dan pengadu melalui WhatsApp pada tanggal 12 Agustus tahun 2023, kata Majelis Hakim Ratna Dewi Petalolo dalam ruang sidang, Rabu, tanggal 3 Juli tahun 2024. Dalam komunikasi itu, Chat meminta tolong Hashim untuk membawakan barang-barangnya yang tertinggal di Jakarta. Chat merupakan seorang panitia penyelenggara luar negeri, PPLN, yang berdomisili di Belanda. Kemudian Hashim menyanggupi permintaan Chat dan mengirimkan daftar barang titipan berupa 1 rompi PPLN, 1 potong baju, 1 potong CD, dan 2 paks cuimi. Terhadap pesan tersebut, pengadu menanyakan apa yang dimaksud dengan CD, padahal barang tersebut tidak termasuk barang yang dititipkan oleh pengadu, ujar Dewi. Teradu menjawab dengan nada bercanda, "Oh maaf keselip hahaha." Sambungnya, terhadap fakta tersebut, DKPP menilai tindakan Hashim tidak dibenarkan menurut etika penyelenggara pemilu. Hashim terbukti menyisipkan kepentingan pribadi dalam melaksanakan tugasnya. Teradu yang menuliskan, CD, yang diakui dalam sidang pemeriksaan adalah celana dalam. Menurut DKPP tidak patut dibicarakan mengingat status teradu sebagai atasan dari pengadu dan teradu sudah berkeluarga, tutur Dewi. Apalagi dalam pesan pengadu kepada teradu tidak ada titipan berupa CD untuk dibawa ke Belanda, ia menambahkan. Dalam putusan sidang etik, DKPP pun memecat Hashim dari jabatannya sebab terbukti melanggar etik penyelenggara pemilu. Menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap kepada terpadu Hashim Asyari selaku ketua merangkap anggota Komisi Pemilihan Umum terhitung sejak putusan ini dibacakan, kata Ketua DKPP RI, Hedi Lugito dalam sidang putusan di kantor DKPP RI, Jakarta, Rabu, tanggal 3 Juli tahun 2024. Paksa hubungan intim. Di sisi lain, Hashim Asyari juga disebut membagikan informasi internal yang dinilai tidak pantas untuk diberikan kepada PPLN pada saat tahapan pemilu 2024. Hal itu terungkap dalam sidang etik yang digelar oleh DKPP atas tindak asusila Hashim Asyari terhadap Chat, seorang wanita anggota PPLN yang berdomisili di Den Haag, Belanda. Majelis Hakim, Ratna Dewi Petalolo menjelaskan, Hashim mengirimkan informasi dan materi tentang pelaksanaan bimbingan teknis, BIMTEK, yang pembahasannya masih bersifat internal antara ketua dan anggota KPU saat itu. Informasi dan materi itu juga dinilai tidak sepantasnya disampaikan kepada Chat yang berstatus sebagai anggota PPLN. Sebab, informasi itu bersifat rahasia, apalagi disertai adanya pesan WhatsApp, "Keep secret for your eyes only, dan not for share," ujar Dewi. Menunjukkan bahwa informasi maupun materi yang dibagikan oleh teradu kepada pengadu bersifat penting dan rahasia, sambungnya. Dalam putusan sidang etik, DKPP pun memecat Hashim dari jabatannya sebab terbukti melanggar etik penyelenggara pemilu. Sanksi itu berlaku sejak putusan dibacakan. Menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap kepada terpadu Hashim Asyari selaku ketua merangkap anggota Komisi Pemilihan Umum terhitung sejak putusan ini dibacakan, kata Ketua DKPP RI, Hedi Lugito dalam sidang putusan di kantor DKPP RI, Jakarta, Rabu, tanggal 3 Juli tahun 2024. Dalam putusannya, DKPP juga memaparkan dugaan pelanggaran etik yang dilakukan Hashim Asyari terhadap Chat. Di antaranya disebutkan Hashim Asyari memaksa Chat melakukan hubungan layaknya suami istri di satu hotel di Den Haag, Belanda pada saat kunjungan Oktober tahun 2023 atau masa tahapan pemilu 2024. Hubungan layaknya suami istri tersebut akhirnya terjadi setelah sebelumnya Chat sempat melakukan penolakan. Hashim Asyari juga disebutkan menjanjikan akan menikahi Chat setelah berhubungan. Akibat pemaksaan tersebut, korban atau pengadu kemudian mengalami gangguan kesehatan hingga disarankan untuk menjalani pemeriksaan ke dokter khusus.